Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky dengan NIM 333722310. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya kerjakan untuk proyek dari mata kuliah keamanan jaringan. Yang dimana kita di sini akan membahas beberapa topik, yang dimana ada topik yang pertama host discovery, port scanning, service enumeration, OS detection. Ini sebagian dari yaitu materi resonansi. Nanti di resonansi ini dia memiliki pasif resonansi, aktif resonansi yang melibatkan beberapa interaksi langsung dengan sistem targetnya. Jadi di host discovery itu digunakan untuk menentukan alamat IP yang dimana saja dalam jaringan virtual yang sedang aktif. Teknik ini memanfaatkan fitur ping scan atau RP scan yang menggunakan alat bantu seperti Nmap. Port scanning, terus nanti kita port scanning setelah di host terintegrasi, yang selanjutnya adalah melakukan pemindahan port untuk mengetahui port mana yang terbuka pada sistem target. Informasi ini penting karena port yang terbuka menunjukkan adanya layanan yang aktif dan berpotensi menjadi titik serangan. Lalu kita service enumerasi, tapi ini melibatkan pengumpulan informasi lebih lanjut mengenai layanan yang berjalan pada port terbuka dengan menggunakan teknik service version detection. Attacker atau tester dapat mengidentifikasi jenis layanan dan versinya. Jadi versi ini nanti berguna untuk menentukan potensi kerentanan dari layanan tersebut. Lalu kita juga memiliki OS detection, jadi salah satunya penting buat resonansi mengidentifikasi sistem operasi digunakan oleh target. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya itu nanti kita bakal praktikum, yaitu sebagai Windows sebagai hostnya, lalu sebagai penyerangnya kita bisa menggunakan dari Linux untuk praktikumnya. Saya memberikan beberapa studi case yang di sini menggunakan Windows, seperti Windows host dan virtual box Linux, dan langkah-langkah praktikumnya yang menggunakan Linux. Kita yang dari cara umumnya dulu saja untuk ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, Linux sebagai attacker dan Windows sebagai hostnya. Yang pertama, kita pastiin udah mendownloadnya dulu di Virtual Oracle, dan mendownload ISO-nya itu nanti udah dijelasin nanti pasti untuk ini banyak tutorial juga di YouTube. Pertama, kita ini udah running dari Linux-nya. Pertama, kita jangan lupa untuk menggunakan setting dari network-nya. Awalnya itu dia NAT, lalu kita ubah ke bridge adapter. Nah, jika sudah sesuai dengan ini petunjuk bridge adapter, kita pindah ke control panel. Teman-teman bisa saja di sini control panel, terus kita ke network ya. Network. Oh ya, jangan lupa pas di bagian sini, change ini, kita aktifkan aja semuanya, dan ini dinonaktifkan untuk bagian sini. Itu lainnya aktifkan saja untuk portnya agar terbuka, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, ke bagian mana saja dulu sih, hardware misalnya, terus kita ke bagian program sini, lalu ke tour window of feature, dan jangan lupa pas bagian SMB like something ini dinonaktifkan ya, bagian sini nih. Nah seperti sini. Untuk laporannya nanti bakal saya kirim di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga kita menonaktifkan sesuai perintah firewall-nya. Kita bisa ketik aja cmd, di run dulu ya cmd-nya, kanan run administrator, terus sh ini. Nah dia bakal ada tulisan oke seperti ini. Lalu kita lanjut ke sininya, ke bagian file yang akan menjadi targetnya. Bagian file yang menjadi targetnya sebenarnya bisa di akhir, cuman kita sebagai referensi di awal untuk tidak lupa, mungkin bisa melakukannya seperti ini saja. Window, lalu misalnya saya di sini udah menyiapkan ini, klik kanan, so properties, sharing. Pertama kita advance sharingnya dulu, share di sini, dan jangan lupa ini centang semua ya. Everyone, apply, okay. Oh ya, ini belum di apply. Apply, udah. Jangan lupa ini ownernya, jangan dilupa di share. Dan ini sudah selesai share. Sebenarnya ini kalau misalnya dari window itu dia udah langsung ke share dari window ke window, cuma seperti ini saja. Cuman kalau misalnya portnya terbuka sih biar lebih gampang sebenarnya. Dia dari Linux itu udah langsung bisa diserang tanpa melakukan ini. Cuman untuk melakukan minimalisirkan, jadi kita menggunakan hal yang seperti ini dulu ya. Ini sudah, kita bisa close saja. Lalu kita ke bagian sini ya. Verifikasi bagian sininya menggunakan ifconfig. Kita mengetahui kalau misalnya di sini kita menggunakan port defaultnya itu 192.168.1x9. Nah, kita menggunakan port yang Ethernet adapter aja. Oh, jangan lupa kita menggunakan LAN ya, karena itu wajib banget. Soalnya di sini kita menggunakan yang namanya bridge adapter yang tadi itu. Nah, kita menggunakan di sini bridge adapter itu mewajibkan kita sebagai user untuk
ngetes apakah ada intinya buat LAN lah gitu. Ini kita udah, kita ke Linuxnya, kita pindah di sini if config. Berarti tidak bisa karena ini dikali min doang. Jadi kita pindah ke IP ya. Dan kita jelas kalau misalnya itu di sini portnya berbeda. Dia 192, 1824. Jadi ini untuk yang port. Oke, kita pakai notepad dulu ya. Balikin dulu. Kita tulisnya 192, 168, titik berapa nih? Titik 1, titik 8, 24 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang untuk simpelnya, kita menggunakan port yang ini. Lalu kita balik lagi ke ini sudah. Lalu kita ngetes di sini tuh apakah bisa mengeping. Apakah kita bisa ngeping untuk yang dari window apakah terhubung gitu. Kurang lebih seperti itu 1.9. Nah, jika dia sequence ini sudah lancar dan tidak ada hambatan, tidak ada rusinya, berarti kita aman untuk melakukan tahap selanjutnya. Kalau seperti itu, berarti terhubung ya dari LAN 1. Intinya ngetes ping ini dia ngecek apakah LAN kita terhubung dari satu sama lain gitu. Jika terhubung dia seperti ini, jika tidak tidak akan terhubung seperti ini. Nah, dia reservernya 21 udah pakai lossnya 0. Ini sudah bagus banget untuk transmisinya. Lalu kita selanjutnya ke nmapping atau scanning yang dimana nanti kalau misalnya dia scanning seperti ini, dia akan muncul kurang lebih seperti ini begitu ya. Mungkin kita bakal cek dulu screenshotnya. Sebenarnya nmapping itu dia terbagi ke beberapa tipe ya. Sepertinya sudo min SSA terus SN bla 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 bla. Tapi kita mungkin bakal nyobain dulu yang seperti ini. Nah, kurang lebih kita bakal ngikutin ya seperti ini. 192 sudo nmap min ss min a 9168 terus 1 titik windownya 9 ya 9 2 3 4 5 Oke, kita cek dulu untuk melakukan nmapping-nya. Nah, sebelum kita nungguin, saya juga nmapping itu ya host ini intinya bisa ya scan, bisa seperti ini. Jadi kita bakal nyobain yang ini juga. Nah, nmapping itu dia terbagi ke beberapa jenis. Misalnya yang kita gunakan tadi SS, PN, yang untuk mendeteksi port scanning TCP, fast discovery, UDP scan, service version detection, dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini bisa nih. Ini kita kan tadi nggak nmapping seperti ini. Nih, -S, berarti kita kalau -S yang port scanning. Kita port scanning dulu nih. Apakah ada port yang terbuka atau tidak yang di sini? Jika iya, dia akan mengirimkan seperti ini. Lalu dia akan mengirimkan address-nya bahwa address ini berhasil di-scan, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa melakukan port scanning. Ini kan udah ping, lalu kita port scanning nmapping yang SN coba ya. Ini kita port scanning tadi. Nah, kalau misalnya yang kita nyobain dulu deh semuanya ya gimana. Ping sudo nmap. Nih. Ini sebenarnya agak males juga ya gua ngedepanin buat ke semuanya karena dia tuh banyak banget. Kalau boleh jujur ya. Ya kan SS kita yang port scanning udah nih. Terus kita yang nmap sudo nmap min sn lalu pingnya di sini. Sudo nmap min sn range API-nya berapa? 9 68 9. Nah, ini untuk yang host discovery-nya kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya jelasin, kalau misalnya host ini terus dia, terus kita sudo lagi sudo nmap min
SU IP targetnya 192.168.1.9. Oh ya, ini sebagai tambahan saja. Untuk bagian ini kan tidak ada sudo. Kalau misalnya di Linux itu tinggal nambahin sudo aja. Kalau ini kayak di Windows gitu, kurang lebih seperti itu. Ini masih mapping untuk bagian yang mendeteksi layanan port menggunakan UDP, service detection, terus menebak sistem yang berdasarkan finger jaringan. Masih banyak lagi sih. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke ininya. Jadi kan udah nih, kita mapping, terus nge mapping, dan mappingnya cukup saja. Satu, misalnya kita mau menggunakan port scanning aja, kita bisa menggunakan port scanning saja. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, nanti dia, ini yang sudah yang tadi ya, dia ada latensi kalau misalnya host ini. Jadi intinya mappingnya tersedia. Jadi intinya itu mapping ini buat nge-include addressnya doang. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita ke tahap ketiga, yang dimana kita menggunakan tahap enumerasi. Tahap enumerasi ini dia bisa tadi saya habis dari kamar mandi. Jadi kita ke tahap 3. Nah, ini kita yang bakal lihat nanti untuk yang agak tricky juga sebenarnya. Nggak bisa di zoom ya. Nah, sip. Jadi intinya nanti kita bakal coba instalasi dulu aja. Jangan lupa instalasi semuanya ya. Ini mappingnya belum selesai ya. Sebenarnya. Banyak juga ya. Oke. Kalau misalnya belum selesai nanti Ctrl C ya sebenarnya. Nah, untuk yang service enumerasi ini kita bakal ambil dulu nih. Jangan lupa install Git. Kalau misalnya di Windows dia ada Git kayak buat terminalnya gitu. Git. Nah, Git Bash kalau misalnya di Windows. Jangan lupa download Git. Terus nanti sesanya di Git clone menggunakan GitHub, Cisco, bla 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 bla, enum for Linux. Jadi masuk ke ininya cd enum for Linux. Nah, nanti seperti ini kalau misalnya di download sudo katanya. Oh ya, yang Git curl-nya juga jangan lupa ya di-install kurang lebih. Dan kita yang di-install itu yang Git clone sama Git curl-nya. Ada Git curl. Kita masuk ke Ctrl C dulu ya, maaf. cd enum for Linux. Nah, kita udah masuk. Terus kita cek dulu bisa menggunakan ls. Kalau misalnya di sini ada nih, spasi ini ada. Lalu ya sebenarnya ini si mod ini nggak usah dia sebenarnya. Cuman langsung aja kita ke enum for Linux-nya aja. For enum for Linux. For enum for Linux.pl. Terus 192 x168.x9. Nah, dia ngecek nih file yang sharingnya itu file service-nya itu dari mana aja. Ini targetnya kan 192.168 bla 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 bla. Nih yang aktif itu ternyata ini. Be active domain workgroup file servers, browser service, electronics dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini ntarnya. Untuk cek apakah wifi ini dia bakal terhubung ke file apa gitu dari file target yang kita cari. Ini kurang lebih seperti ini. Target ini administrator, root, dia bakal mengetahui semuanya, administrator, quest, KDBT, domain, admin, min, dan lain-lainnya. Lalu kita juga bisa menggunakan dari SMB client untuk mengetahui OS-nya, deteksi OS-nya gitu. Sistem operasinya bakal seperti apa kurang lebihnya. Nah, kurang lebihnya misalnya kita menggunakan misalnya SMB client min r L 92.168.9. Masukin 1234567. Nah, dia bakal tahu ya share-nya itu yang dari mana aja, remote admin, user, dan lain-lainnya yang pokoknya buka dari ini kan kita mau attack nih dari Linux ke Windows ini, ke Windows yang udah kita ini targetin kurang lebihnya. Ini kan penyerang Windows-nya nih. Itu saya screenshot dulu ya.
Nah, bagian sini kita sudah Nah, bagian sini saya sudah Nah, bagian yang kita ke bagian sini sudah selesai untuk mengetahui port apa yang terbuka dan mengecek apakah admin itu tersedia di bagian enum for Linux. Lalu kita bisa ke kan kita udah ngetahuin kalau misalnya yang dari Linux itu portnya seperti apa yang sudah kebuka, jenisnya apa saja yang sudah kebuka, file apa yang sudah kebuka di sharingnya. Ketika titik rentan sudah ketemu dari windownya nih, dari hostnya, penyerangnya, kita bisa nginjek ke website ke Linux yang punya kita, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk setting-settingnya saya udah nyeting ke Linux Mint aja sih, kurang lebihnya. Ini kita coba ke Linux Mint ya. Apakah bakal nge-lag kalau misalnya kita buka 2 VB? Saya kenapa nggak menggunakan Kali Linux ya? Linux yang satu ini karena dia apa ya? Dependensinya kurang simpel menurut saya dibandingkan Linux Mint untuk attackernya. Kurang lebih situ. Tapi di Linux Mint saya udah ngituin semuanya biar lebih apa ya, lebih gampang untuk didemonstrasikan karena ini praktik juga kan untuk saya. Oke, kita itu benar. Bentar. Apakah dia putus gitu kurang lebihnya? Halo. Kita cek dulu kalau ini sini. Halo. I see. Coba kita. Ini saya takut itu lebih ke memorinya full ya, tapi CPU enggak. Alright. Ini kita matiin dulu aja. Baik, kita sekarang buka bagian wait. Sini aja. Kita buka bagian ke ini apa yang saya HP ini. Kita udah nih langkah-langkah praktikum. Kita bisa menggunakan Windows, tapi Windows kegapangan, jadi kita ke Windows Mint. Lebih seperti itu. Ini seperti yang tadi saya udah jelasin. Sama di Kalimin juga pakai bridge adapter. Jangan lupa di-update ya. Di ini dulu. Di sudo apt update, sudo install VirtualBox with utils. Oh ya, satu lagi. Ini kan kita yang ini kan bisa ke sini nih. Add firewall dan sebagainya udah. Ping udah. Kita dulu ping sini. Bisa ping 192.168.1.9. Nah, di sini masuk ya. Di sini juga tetap masuk kalau misalnya pakai bridge LAN. Intinya jangan lupa kalau misalnya di bagian Oracle ini, jangan lupa di bagian bridge adapternya dinyalain, dan di bagian share folder kita beri akses untuk di mesin ini. Caranya setup plus, terus amount, make permanent, terus masukin folder mana yang mau dimasukin. Kalau saya itu yang di C Windows file tadi seperti ini. Catat ya, sini ada CVS, Java ganteng dan well. Kurang lebih seperti itu. Saya terus ini udah nambah, jadi kita X aja. Lalu ini kita bisa matiin dulu. Ini sebenarnya tambahan aja sih, kalau misalnya nggak terhubung sama sekali, bisa menggunakan Python min-m http server 80. Ya kayak buat nyatuin pingnya gitu, jadi bukan dari 127 tapi bisa ke 192, kurang lebih seperti itu. Untuk yang ini nanti dia bakal 192, 168, 1.9. Oh ya nih kayak gini aja. Nanti kalau misalnya dia pakai perintah yang ini nih, perintah ini dia bakal seperti ini. Nanti di akhirnya itu dia ada slash 88 seingat saya, kurang lebih seperti ini. Sama yang seperti di Laravel. Ini yang untuk serving HTTP, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oh ya ini yang buat Linuxnya ya. Nah, ini tapi kurang lebih sama sih seperti itu, bridge adapter. Nah, untuk yang ini gampang banget. Nah, kita bisa ke bagian sini. Kita kan udah kemarin bagian tadi. Terus kita ke sudo apt update, terus masukin sandinya, bla 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 bla, dependensinya nanti boleh update otomatis. Terus install, itu aja nih. Terus buat folder tujuannya. Nah, nungguin dulu ya, bentar. Nah, ini kan udah selesai. Kita buat folder tujuannya dulu. Misalnya saya udah buat nih di bagian dokumen misalnya. Dokumen gimana sih? Pas enter ya. File system kah? Wait.
file system. Linux. Oh nih, ini Win Linux. Jadi saya kayaknya ikutin saja kayak saya nih. Jadi saya buat folder di sini Win Linux. Ya kan kita udah nge-ping. Kalau misalnya di sini tuh terhubung kan, di bagian sini nih, linknya saling terhubung antara Linux ini dan Windows ini. Nah untuk itu kita bisa buat file di home-nya Win Linux misalnya. Terus kita mkdir, masuk dulu ke minp negasi slash huruf gedenya sama lain ya, karena ini sensitif. Nah dia udah masuk ya, udah masuk. Terus nanti kalian, ini kan udah di mon nih, sesuai perintahnya di atas itu kita udah nge-mon bahwasannya kita ingin menarik file dari window ini ke folder ini. Sebenarnya bisa kalau misalnya dari dependensi dari yang lain itu nggak usah pakai kayak gini juga sih sebenarnya, asalkan dia terhubung dengan LAN satu dengan LAN lainnya. Intinya menggunakan LAN. Kalau pakai wifi saya kurang tahu ya kalau misalnya ini, tapi kalau saya udah nyobain kalau misalnya pakai wifi itu kayak ada trouble sedikit. Kita ini file itu intinya kita mau ambil file automon, jangan lupa dinyalain dan permanennya gitu. Misalnya seperti ini, Windows file ya oke, dia bakal command point gitu. Kurang lebih seperti itu ya, jangan lupa. Lalu kita masukin aja perintahnya Windows sudo mon minte. Dia menargetkan VBox karena kita menggunakan VBox. Saya kurang tahu sih kalau misalnya menggunakan komputer lain, mungkin bisa sih, tapi perintahnya kurang lebih seperti ini: sudo mon minte VBox sf. Terus kita tulis di sini Windows file. Nah, file targetnya itu dari Windows. Menyerang itu dari mana? Misal kita mau mengambil dari sini Windows file kan, dari Windows file ini sesuai amount-nya. Cuman kalau misalnya dia lebih dalam lagi, kalian harus menerapkan slash yang kayak gini. Direksionalnya bisa minte, terus Windows file, itu wajib. Kecuali kalian menggunakan VirtualBox seperti saya, jadi lebih simpel aja kalau misalnya Windows file, yang tadi negasi, lalu slash Win Linux. Seperti ini, enter saja. Nah, ini nanti langsung ada seperti ini. Nih. Terus kita bisa masuk sih ke file kalau mau. Nih, menggunakan ls cd home java linux. Langsung aja lah anjir, ribet ya. Nah, sini sudah muncul kan. Misalnya kita di sini buat file yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya Java pacarnya Freya JKT48. Sini kita masukin file folder screenshot ini dan masuk ke sini. Kalau ada, boom, ada sip. Ini juga terlihat. Dan juga sebaliknya juga jika kita misalnya menerapkan. Iya, betul sekali. Java emang begitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan jika teman-teman mau membuat permanen nih, ini kan kalau misalnya dia di restart lagi, PC-nya bakal hilang. Teman-teman bisa melakukan seperti ini. Ini kan udah nih. Kita jangan lupa menerapkan, kalau misalnya di Min itu dia emang ada manual sih, yang kurang saya sukanya. Maaf ini Linux. Nah, kita ke sini, kita terapin ini sesuai yang dari perintahnya. Sudo nano slash etc /mb terus conf. Nah, di sini kita masuk ke dependensi yang dari sini. Yes. Nah, jadi teman-teman bisa just scroll ke bawah terus. Nanti kalian tulisin sesuai ini Linux folder nih. Path-nya biar nanti sesuai dengan dependensi yang teman-teman. Jika nanti dependensinya mati, dia nggak bakal ngulang lagi file foldernya. Dan satu lagi, jika filenya tidak bisa bisa diverifikasi menggunakan misalnya ini klik kanan, properties, permission, lalu ke share. Ini teman-teman bisa nyalain kalau misalnya buat mastiin bisa atau enggak gitu. Ini nyalain,
lalu ini dinyalain juga jika memang tidak terbaca. Seperti itu kurang lebihnya. Ikutin aja seperti ini. Share, bla 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 bla, create, add, delete, files, read, apply permission, kurang lebih sini. Udah sih, nggak ada lagi. Seperti ya, udah sih sebenarnya. Ya, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum dari enumeration, untuk praktek yang ini. Mungkin segini saja dari materi yang bisa saya sampaikan, yaitu dari resonansi, pasif resonansi, aktif resonansi, seperti host discovery, scanning, service enumerasi, OS detection, dan lain-lainnya. Dan mapping yang seperti yang di bawah ini. Saya Dava Rizky dengan NIM 333723010 dari mata kuliah keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.